Selamat berjumpa anak-anak kami semua. Kuharapkan kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita pada bab yang keempat ini, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Adapun sebagai kompetensi dasar, yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus, dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Apa itu garis lurus? Garis lurus itu merupakan persamaan linier yang mengandung satu variabel atau dua variabel. Untuk umum, dia bisa berbentuk Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan catatan bahwasanya nilai A, B, M, dan C itu adalah bilangan real. Sekarang anak-anak kami, mari kita memperhatikan bagaimana cara menggambar grafik garis lurus. Yang pertama kita gambar dia yaitu dengan persamaan garis Y sama dengan MX. Untuk menggambar garis ini, kita harus mengambil beberapa nilai X atau Y, kemudian memasukkannya ke persamaan Y sama dengan MX, sehingga memperoleh nilai Y dan nilai X pada persamaan garis tersebut. Pasangan itulah yang disebut dengan pasangan berurutan dalam XY, dan itu nanti kita lihat pada koordinat kartesius. Untuk mempermudah, mari kita perhatikan contoh-contoh ini. Yang pertama, bagaimana caranya kita menggambar garis Y sama dengan 3X. Lihat ya, Y sama dengan 3X. Untuk menggambar garis ini, kita pilih beberapa nilai X. Kita misalkan aja nilai X yang kita pakai adalah minus 1, 0, 1, 2. Kita ganti nilai-nilai X ini ke persamaan Y sama dengan 3X sebagai berikut. Untuk nilai X sama dengan minus 1, maka Y sama dengan 3X sekarang berubah menjadi Y sama dengan 3 kali X-nya kita ganti dengan minus 1. Berarti 3 kali minus 1. Jadi nilai Y adalah minus 3. Untuk X-nya sama dengan 0, sama ya. Nilai X pada persamaan garis tadi diganti dengan 0. 3X berubah menjadi 3 kali 0, berarti nilai Y-nya 0. Hal yang sama untuk X sama dengan 1. 3X berubah menjadi 31, hasilnya adalah 3. Untuk X sama dengan 2, berarti 3X berubah menjadi 3 kali 2 atau sama dengan 6. Pasangan ini bisa kita perhatikan pada tabel berurutan berikut. Untuk X adalah minus 1, nilai 3 Y sama dengan 3X, dia menjadi minus 3. Maka pasangan titiknya minus 1, 3. Itulah pasangan berurutannya. Untuk X sama dengan 0, ternyata nilai Y sama dengan 3X 0 juga. Maka pasangannya 0, 0. Untuk X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 3X adalah 3. Pasangannya 1, 3. Hal yang sama juga untuk 2, nilainya adalah 6, adalah 2, 6. Pasangan ini minus 1, 3, 0, 0, 1, 3, 2, 6. Nanti kita lihat dalam koordinat kartesius. Perhatikan ya, 1, 3, 2, 6, 0, 0, minus 1, minus 3.
titik-titik yang kita peroleh tadi, minus 13, 26, minus 1, minus 3, 00, ini kita hubungkan dengan penggaris roll. Garis yang kita peroleh ini, itulah yang disebut dengan garis Y sama dengan 3X. Sangat mudah. Selanjutnya mari kita mati di contoh yang kedua. Kita menggambar grafik juga ya. Grafik Y sama dengan minus 2X. Sama halnya dengan yang tadi. Pilih nilai X beberapa buah. Supaya gampang kita buat saja. Minus 1, 0, 1, 2. Hal yang sama. Untuk X minus 1, untuk X0, untuk X1 dan 2. Kita ganti ke persamaan garis Y sama dengan minus 2X. Kita coba ya. Untuk X minus 1. Berarti nilai Y-nya adalah minus 2 kali minus 1. Minus kali minus positif. Berarti untuk X minus 1, Y-nya itu adalah 2. Untuk X-nya 0, berarti minus 2X berarti berubah menjadi minus 2 kali 0. Hasilnya 0. Untuk X-nya 1, berarti minus 2 kali 1 adalah minus 2. Untuk X-nya 2, berarti minus 2 kali 2 adalah minus 4. Hal yang sama seperti contoh pertama tadi, kita lihat pasangan berurutannya pada tabel ini. Untuk X minus 1, nilai Y-nya 2. Untuk X0, nilai Y-nya 0. Untuk X-nya 1, nilai Y-nya minus 2. Untuk X-nya 2, nilai Y-nya minus 4. Sehingga pasangannya minus 1, 2, 0, 0, 1 minus 2, 2 minus 1. Hal yang sama ya, titik-titik tersebut kita perhatikan minus 1, 2, minus 2, 4, 0, 0, 1 minus 2. Titik ini kita hubungkan. Maka garis yang diperoleh itulah garis yang persamaannya Y sama dengan minus 2X. Anak-anak kami, kita lanjut kembali ya. Perluas kembali contohnya. Tidak hanya pada persamaan Y sama dengan MX. Kita lebih lagi lanjutkan dia kepada persamaan yang lain, yang lebih luas. Sekarang kita mati nih ya. Pada bagian yang kedua ini, persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Bagaimana caranya kita menggambar grafiknya? Nah, sekarang kita mati di contoh yang ketiga. Gambarlah grafik garis Y sama dengan 2X tambah 4. Untuk mempermudah kita menggambar grafik, cukup kita mengambil 2 titik saja. Ini untuk mempersingkat pengerjaan kita ya. Yakni titik yang pertama itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Sumbu X ya, yang horizontal. Kemudian yang kedua itu adalah titik potong terhadap sumbu Y yang vertikal. Mari kita lihat bagaimana cara menggambar garis tersebut. Y sama dengan 2X tambah 4. Pertama itu kita buat titik potong terhadap sumbu X. Apa syaratnya? Terhadap sumbu X, harga Y-nya harus 0. Berarti Y sama dengan 2X tambah 4, Y-nya diganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2X tambah 4. Pindahkan positif 4 ke kiri. Jadi minus 4 sama dengan 2X. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah minus 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X itu adalah titik minus 20. Terhadap sumbu Y, apa syaratnya? Nilai X adalah 0. Nilai X adalah 0, kita ganti ke persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Berarti Y sama dengan 2X, berarti 2 kali 0 tambah 4. Berarti nilai Y adalah 4. Jadi titik potong terhadap sumbu Y yang vertikal adalah titik 0, 4. Kalau kita perhatikan tabelnya ini, lihat. Untuk harga X0, Y-nya 4. Untuk harga Y-nya 0, X-nya minus 2.
Maka kita lihat pasangannya itu titik 04 dan minus 20. Titik itu kita hubungkan, berarti garis yang kita peroleh itulah nanti garis yang persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 4. Coba kita perhatikan grafiknya ini ya. Terhadap sumbu yang horizontal, sumbu X, ini titik minus 2, 0. Terhadap sumbu yang adalah titik 04. Maka garis itu, di sepanjang garis itu semua namanya garis Y sama dengan 2X tambah 4. Masalah bagi kita, yakni bagaimana caranya kita mengetahui bahwa titik-titik yang lain itu berada pada garis lurus tersebut. Ada anak kami yang dapat menentukannya. Nah, coba kita perhatikan di contoh-contoh berikut ini ya. Contoh keempat, coba kita perhatikan. Periksalah apakah titik minus 12 itu terletak pada garis Y sama dengan 2X tambah 4. Bagaimana caranya? Gampang. Lihat, minus 12 itu titiknya. Berarti artinya nilai X adalah minus 1, nilai Y adalah 2. Nilai-nilai inilah yang kita masukkan ke persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 4. Berarti Y-nya diganti dengan 2. 2X berarti 2 kali minus 1 tambah 4. Berarti kita dapat 2 sama dengan minus 2 tambah 4. Berapa minus 2 tambah 4? 2. 2 sama dengan 2. Ini coba nak kami ya. 2 sama dengan 2. Pernyataan yang bagaimana ini? Benarkah atau salah? 2 sama dengan 2. Jelas. Ya benar. Kalau nanti kita peroleh pernyataan benar seperti ini, maka kesimpulan kita bahwa titik minus 1, 2 itu benar. Terletak pada garis Y sama dengan 2X tambah 4. Sekarang, untuk memperlancar kita mati lagi contoh yang kelima ini. Sama juga ya kan? Kita periksa, apakah titik minus 21 terletak pada garis Y sama dengan minus 3X tambah 1. Hal yang sama, X-nya diganti dengan minus 2, Y-nya kita ganti dengan 1. Masukkanlah itu ke persamaan garis Y sama dengan minus 3X tambah 1. Berarti Y 1. Minus 3X berubah menjadi minus 3 kali minus 2 tambah 1. Berapa minus 3 kali minus 2? 6 tambah 1. 6 tambah 1 berapa? 7. Jadi kita dapat persamaan 1 sama dengan 7. Coba nak kalian perhatikan ya, 1 sama dengan 7. Bagaimana ini? Pernyataan yang bagaimana ini? 1 sama dengan 7. Benarkah atau salah? Ya jelas salah. 1 sama dengan 7 adalah pernyataan yang salah. Kalau seperti ini kita jumpai dia menghasilkan pernyataan yang salah, maka sebagai kesimpulan kita bahwa titik minus 2, 1 itu bukan terletak pada garis Y sama dengan minus 3X tambah 1. Anak-anak kami, coba selalu berlatih terus ya. Berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin banyak yang tahu. Ingat, jangan pernah kamu berhenti belajar. Karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ini ya, coba kita ingat bersama. Jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Sampai jumpa.